Enggak. Jadi saya pendek pengetahuanku tentang teman-teman kanal. Aku kan biasanya kalau pulang ke Lamongan itu sering ngopi sama teman-teman kanal. Katanya kafir itu kepanjangan dari kanal virtual. Kanal virtual. Kenapa ya bisa kayak gitu, Mas? Kafir, kanal virtual. Kanal virtual. Tapi kenapa disingkatnya kafir? Ya karena ini apa ya? Menjual aja sih, menjual aja eksistensi. Kembali lagi ke eksistensi keberadaan. Iya, tapi teman-teman kanal itu soleh semua. Maksudnya Soleh semua. secara iman itu Iman dan takwa. apa ya? Downgrade lah. Gimana ya? Lebih tipis dari tisu. Iya, soalnya aku asli orangnya nggak bisa bohong. Makanya aku apa adanya gitu. Iya. Kecuali aku sih. Kecuali kamu. Aku iman dan takwanya iman dan tebal. Aku orang nggak suka bohong kan. Bukannya sombong ya, tapi gimana ya? Emang ya gini lah. Ya itu secara konsep kan Maskotnya memang... siapa? Kafir ini. CPS maskotnya. Enggak. Kafir. Enggak. Masalah sulnya gitu. Foto nih CPS nangkanya tulisnya kafir. Enggak gitu. Itu kafir. Aslinya kafir itu terpantik gara-gara ada sebuah pantun. Apa itu? Iya, masjid ketabrak niken senajan bejat gasken gitu loh. Nah, itu salah satu yang Majikannya itu. Iya, di sana kan intinya bahwa meskipun kita terkonotasi negatif, kita itu punya dampak positif ke yang lain. Niatnya baik ya kan. Dengan konsep gagasan tadi yang disampaikan bagus. Iya. Walaupun wajah sangar, tetap hati tetap Hello Kitty. Tetap baik lah. Seperti itu gak sih? Iya. Emang itu tulisan tok kan gak menarik banget ya. Sekarang ya seberapa banyak orang yang suka baca tulisan seberapa banyak. Banyak yang nonton TikTok. Loh, lebih banyak yang nonton TikTok. Jadi, kenapa nggak ada TikTok lovers kafir atau? Jadi kan fokus kita adalah ke situ. Jadi bagaimana kita tetap bisa mengembangkan yang tidak menghilangkan esensi kanal juga. Tapi ada beberapa varian juga nanti pasti ada. Kayak COVID ya? Iya. Beberapa varian. Berapa varian? Ada bisa katakan video juga masuk ke situ dan seterusnya gitu. Ini harus tulisan seperti apa yang masuk? Semua mau punya tulisan receh, curhatan diary gitu, bisa masuk? Sebetulnya bisa, cuma nanti nggak bisa langsung diupload ya, pasti ada penyeleksian. Ada tim editor sendiri ya. Ada asistensi. Berarti udah siap ini secara konsep, udah siap mateng ya, tinggal launching lah. Launching lah. Kapan tanggal launchingnya Rizal? Tahunnya. Tanggal ngono mbok sih. Tanggal itu elek dulu. Spesifik ya. Insya Allah tahun ini. Tahun ini. Coming soon ya, ditunggu kawan-kawan yang menantikan kafir berada di HP kalian. Hai kafir. Ditunggu. Tahun ini. Kalau penggemarnya namanya apa? Penggemarnya namanya apa? Kafirun. Oh, satanik. Oke. Jadi itu yang terjadi di kanal selama 1 tahun terakhir ini. Iya, dan kemudian yang langkah ke depan project terdekat ya, langkah ke depan yang akan dilakukan oleh kanal adalah launching atau melahirkan kafir. Sebuah anak kandung pertama lah ya. Anak kandung enggak pertama sih. Banyak juga ya. Iya, anak kandung yang kafir. Kafir tetap bermartabat sih kita. Kafir bermartabat. Kalau mau nambah ya, aku kalau nggak salah ya dengar rubrik di kafir nanti di kanal virtual ini kan. Rubriknya. Lu ngawur ya. Ada rubriknya. Lu ngawur ya. Aku di hire itu buat itu. Buat apa? Ngisi rubrik. Apa rubrik? Ada gajinya Mas. Sungkan. Apa rubriknya itu? Rubriknya nggak tahu. Nggak tahu. Apa Jal? Ada 2 ya kalau nggak salah. Anda mata-mata ya, Anda tolong tolong dikondisikan, Anda mata-mata kamu mata-mata dari mana Sorry. Divisi mau nanya apa rubriknya itu? 2 rubrik ini apa ini? Apa Jang? Apa? Malaikat dan setan ya? Ngawur gak gitu ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya gak lebar. Surga dan neraka bukan? Astagfirullahaladzim, gak gitu. Ini meskipun katanya kafir. Anda mengisi neraka. Tapi kira-kira banyak temanku di sana ya. Apa rubriknya apa berarti? Gini ya, kamu serius sedikit loh ya. Serius. Karena kan aku di hire di sini, makanya aku mempertanggungjawabkan ini. Gimana Jal? Waduh, suwere. Gimana? Apa ya rubriknya iki loro iki? Apa sengaja untuk disimpan agar
teman-teman nanti Mungkin Enggak ada usah sih, enggak usah. Ini rubrik ini ono loro rek. Iya. Rubriknya itu Ada ada dua. Yang pertama itu Pertama. rubrik Spaneng Spaneng dan yang kedua itu rubrik Dagel. Dagel. oh boy itu Nah, rubrik ini terbagi berdasarkan kualifikasi Tulisan. pimpinan produksi, Pimpro nih. tim pro. Ya, kalau Pimpro nih ke Spaneng ya Spaneng aja. Tergantung aku tadi nih. Oh ngono. Iya. Nek kon lagi Spaneng Spaneng kabeh. ya, heeh. Nek Tetap gak ada lagi dagel dagel. kalau ada kualifikasi nih kan aku monopoli di situ. Oh, oke. Agak asu sih. Kan di hire aku dulu Pak. Intinya kan di situ. Meskipun itu arek-arek nek nulis ya kan, kalau menulis isinya Spaneng, tapi kon feelingin dagel, Tetap lagi ada isine dagel engko. Iya. Salah satu tulisan ya. Jadi Spaneng udah ada. arek-arek mbok gawe dagelan. Loh, iki ana tulisan sebuah tulisan sing keren sih menurutku. Apa? Di rubrik Spaneng, apa itu cinta? Oh itu, ada tulisan kayak gitu. Apa itu cinta? Apa itu? Siapa yang nulis? Hah? Siapa yang nulis? Gua salah sebutkan. Kenapa cinta kok bikin Spaneng? Kenapa? Gimana Spaneng? Gimana? Tolong kamu bertanggung jawab atas tulisan Anda sendiri dong. Ya silakan dibaca nanti ya kawan-kawan ya. Kalau sudah Nanti kita Spaneng bareng-bareng dan juga kita dagel bareng-bareng. ya di dagelnya itu ada hilang-hiling kintil. Iya. Ada sebuah tulisan yang namanya hilang-hiling kintil. Itu kita merespon fenomena yang namanya healing. Healing. Yang kalau rokok itu Senja. Iya. Indi Staycation. Iya. kayak gitu. Ya ada dua break itu sih ya kan bener gak sih? Iya, betul. Paling enggak itu sebagai highlight ya. Lah intinya ini ya, menurutku kafir ini akan menjadi sebuah angin segar kembali di tubuh kanal untuk tetap bergerak. Karena walaupun ini virtual, kita gak segmented, semua orang untuk umum bisa submit tulisan kita kasih ke Untuk tulisan. umum. Iya, Bahkan untuk orang-orang yang kafir. tidak ikut kanal, bukan anggota kanal. Boleh banget untuk Boleh banget. untuk nimbrung, untuk jualan all shopnya di situ mungkin. Bisa ya? Bisa, kalau laku sih. Bisa. Perlu bayar enggak? Enggak, soalnya kita Nggak itu perlu lagi bayar. bekerja sama kan. Ini kan ada investor namanya Pecel Lele Casual. Pecel lele casual. Itu investor tetap kita. Investor tetap yang sedang mengembangkan bisnisnya ini. yang banyak ininya kreditnya sih. Gak usah diomongkan. Oh ya sorry. Gak usah. Sorry Pecel Lele. Sorry. Itu investor tetap kita. Investor tetap. Oke. Terus kan itu dari untuk pandangan ke depan juga project yang akan dilakukan oleh kanal dan seterusnya. Berarti menjadi angin segar ya. Jadi meskipun diterpa oleh berbagai macam kondisi di tengah pandemi, kita berusaha untuk beradaptasi mulai dari yang orang-orang awalnya datang ke lapangan tapi nggak bisa, akhirnya lapangan mau dibawa ke orang-orang, ternyata juga nggak bisa. Akhirnya kita bikin di udara. Iya di udara. Lapangan di udara atau dalam tanda kutip adalah Dunia maya. internet ya kan, kita bikin lapangan di internet. Aku kok pengen tanya ya. Pandangan seorang mahasiswa tua ilmu politik gitu, terkait kafir ini gimana masa depannya Mas? Menurut Anda? Orang-orang kafir. Iya sih. Anda melegitimasi masih diri Anda sendiri ya. Gimana menurut gimana kaum kafir? Kalau kita melihatnya sebenarnya kita ini didorong untuk mempercepat, untuk bertransformasi ya, percepatan transformasi dalam dunia digital atau teknologi yang kemudian merambah ke dunia digital. Di tengah pandemi itu semakin cepat, termasuk kita. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah untuk berpikir bahwa kita akan melapak di dunia maya, di internet yang tidaknya sekedar katakan di mana ini, Di Facebook, sekedar di IG dan seterusnya yang sudah pernah kita lakukan ya kan. Tapi kita berani untuk melangkah ke situ. Oh, untuk buat media baru itu. Untuk bikin media baru dan seterusnya di internet dan lain-lain. Kita melapak di ranah digital ya kan. Melakukan literasi di dunia digital. Nah, kita didorong juga oleh keadaan pandemi ini, kita dipaksa untuk bertransformasi ke dunia digital. Kedepannya bagaimana? Ini bisa menjadi peluang yang cukup bagus karena orang-orang sudah mulai berjalan ke sana semuanya. Yang didorong untuk ke ranah digital ini nggak hanya kita, tapi seluruh orang di dunia. Umat di dunia. Seluruh umat di dunia didorong ke sana. Kita menjadi salah satunya komunitas yang didorong ke ranah digital itu.
pada akhirnya kemungkinan besar yaitu bisa Berhasil. Tergantung nakoda. Mungkin tergantung sumber daya Cepes. manusianya. yang menakutkan itu. Tergantung bayaran kalau aku sih. Tergantung bayaran. Semakin tinggi itu. Ya terus ini dari tadi kan ngomong kafir dah. Ngomongin kafir. Rijal ini sebagai apa di kafir? Aku bingung aku. Iya, kenapa ada Rijal di sini? Heeh. Anda ini siapa? Penyusup. Di kafir ini bagian apa? Anda ini apakah sebagai kamu adalah programmernya atau bagaimana? Kalau di posisi di kegiatan ini Ya, aku lebih fokusnya adalah bagaimana mengembangkan jalannya kegiatan ini. Jadi gimana sih kayak memantik inovasi-inovasi untuk kedepannya. memantik inovasi-inovasi ke depannya yang bisa dikatakan apa ini berarti? ketuanya berarti dia. Ketuanya. Nggak ada gitu. Dia itu ketua project kafir. Ketua project kafir. Berarti dia ini umat kafir. Ketua kafir di seluruh Indonesia adalah Rizal. Oke. Anda kafir ya? Kita semua. Pimpinan kafir ya. Jadi Ini dia pimpinan kafir. Kita Dia itu pimpinan kafir. setara sama Dajjal tapi bawahnya sedikit lah. bawahnya sedikit. Ya tangan kanan agak kiri lah. Tangan kanan agak ke kiri, betul. Gimana tangan kanan agak ke kiri? Oke. Jadi nanti dikomandoi oleh Rizal. Rizal, nanti berelaborasi dengan kawan-kawan di kanal semuanya. Kita bergerak bersama untuk mewujudkan media yang baru Baru ini kayaknya Kafir, kayaknya kanal akan virtual. sangat menarik kanal virtual ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan masyarakat. Karena yang akan disajikan nanti mungkin bukan tulisan-tulisan receh saja. Bukan ya. tulisan receh. Ya meskipun ada tulisan dagel, Ada tapi dagel, tapi kita tetap mencoba Untuk buat sepaneng. sepaneng. Seperti itu. Yang sepanjang. Kita mencoba untuk sepaneng. Ini apa ini, Mas? Nah, ya kan kita ini kan tadi udah ngomongin yang cukup sepaneng ya kan. Saatnya dagel. Ya. Mata apa ini? Saatnya dagel. Dagel. Saatnya main sedikit games. Oke, game. Umpimpa dulu ah. Games. Enggak usah. Enggak usah. Pempimpa atau Rizal aja gini. Oke, untuk Rijal ya. Rizal aja. Kita spesialisasi untuk Rijal ini. Oke, ya. Jadi di sini sudah ada Ini undian, Jal. Tadi belum dikasih tahu isinya. Yo, ini undian. Iya. Di dalamnya nanti ada uang 1 miliar, ada jadi ada banyak lah. Beberapa- Tergantung keberuntungan Anda. tergantung keberuntungan. Ini isinya pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin menusuk yang mungkin menusuk dan harus dijawab oleh Rijal. Rizal. Nah. Oke. Kocok sih ya. Kocok. Kayak arisan gitu. Ya, betul. Biar. Biar. Iya. Iya. Nah, silakan dipilih. Dipilih. Pilih. Oke. Dibuka. 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 Dibaca yang keras. Kalau dapat 1 miliar kita bagi ya. Aku 50%. Kamu pakai aja. Dibaca. Dibaca. Apa alasan gabung kanal? Wah. Apa? Apa alasan gabung kanal? Apa kira-kira apa? Rizal. Oh iya. Gabut. Jadi awalnya jadi setelah ada pandemi datang, otomatis kan kuliah ini menjadi online sistemnya. Iya. Ya, saya kuliah di Malang, kemudian ada pandemi dan ada kebijakan kuliah online. Jadi otomatis saya pulang ke Lamongan gitu, Mas. Iya. Nah, di Lamongan itu saya bingung ya. Oh, harus di rumah saja soalnya. Iya, ngapain itu? Gak ngapa-ngapain, kayak ngopi gitu aja kan. Ngopi ya. Terus akhirnya. Pengennya itu gimana sih menghasilkan, membuat suatu kegiatan, melaksanakan suatu kegiatan yang lebih Positif lah. positif dan ada dampaknya juga. Pokoknya nggak positif COVID kan ya? Iya. Enggak dong. Terus. Nah, setelah itu awalnya saya lihat-lihat di sosmed gitu, di IG gitu. Komunitas yang ada di Lamongan kan ada banyak itu. Ada Songgolangit, ada Kanal dan lain sebagainya. Dan kebetulan di salah satu komunitas itu saya punya Pacar. enggak punya kenalan lah. Kenalan. Yang dulunya juga sama-sama alumni di SMA gitu. Oh. Cewek. Cewek terus. Ngerti dewe cewek kanal iki titik. Jadi setelah itu kemudian saya kontak gitu salah satu kenalan juga di sana. Coba tanya-tanya tentang kegiatan apa sih itu kanal gitu. Terus Setelah diskusi dan lain sebagainya,
kok kayaknya asik gitu bisa join di kanal juga. Akhirnya mencoba untuk gabung gitu. Mencoba untuk gabung dan waktu itu sedang ada apa ya? Ospek. Rekrutmen. Iya. Ospek. Ospek ya. Ospek. Jadi kalian yang ingin masuk kanal harus Ada ospeknya. mengikuti tahap ospek gitu. Iya. Biasanya suruh bawa beras 4 kilo. Ya. Heeh. Bawa keplek. Sabuknya jangan lupa. Ayo. Sabuknya mana sabuk? Jangan lupa sabuk ya. Terus. Jadi itu coba jadi saya memutuskan untuk cobalah ikut kanal gitu. Jadi datang ke kegiatan lapangannya kanal. Nah setelah di sana itu ketemu ya teman-teman kayak Mas Ananta Cepes dan teman-teman yang lainnya gitu. Arul ini namanya Arul, jangan sebut aku terus. Arul ya Arul. Iya, kan waktu itu ya Mas tuh belum ada. Gak ketemu aku. Gak ketemu ya Mas, gak ketemu. Iya, dia Lagi lagi di sana ya. Enggak di sana. Saya dia itu sejenis apa? Bulus gitu. Hilang muncul. Aku duwe ilmu gaib, Cok. Ayo lanjut. Terus. Jadi setelah mengikuti kegiatan lapangan itu di sana itu diumumkan lah sama Mas Ananta Cepes nih. Jadi kegiatan-kegiatan apa ya? Ospek lah ya. Ospek sebelum masuk kanal gitu. Ospek. Sabuk ya sumpah sabuk. Ospek. Sabuk itu Terus boleh, kemudian setelah diumumkan ada kegiatan ospek, Jadi setelah itu ya coba gabung mengikuti kegiatan ospek, lulus ospek. Dapat sertifikat dong. Lulus gak itu? Lulus. Karena kita ada nggak lulusnya ini ospek ini. Jadi jangan dikira gampang-gampang aja masuk ke kanalnya. Gampang kok santai. Ayo ikut. Gampang kok. Ini ngawur pancen iki. Ospeknya sing angel. Ospeknya apa kayak disebutan enggak usah ya? Nggak usah. Biar tetap jadi rahasia. Jadi rahasia. Oke. Terus sampai sekarang ini seneng mengikuti kanal ini. Iya, senang pasti senang. Iya. Ayo terpaksa gitu nah. Ya mana Mas aku di dadekno nonjak kafir guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ada lagi. Jangan dikira cuma segitu ya. Ayo, pilih ayo. Aku yang buka ini. Oh iya, mungkin. Oke. Oh, salah. Wih. Sungkan. Monggo dibaca. Siapa orang paling keren di kanal? Lapo? Busik akeh. Bisa pancet ayo. Ya Allah. Siapa orang paling keren di kanal? Siapa? Mungkin ketiganya ini bisa menjawab juga ya. Sampai juga. Oh ya. Gimana gitu? Oke. Coba Menurut Rizal, siapa orang Menurut paling aku aja loh. Kenal. Iki sungkan iki lah. Iya, awal dulu. Bukan aku sih lah. Menurut Cepes, Menurutku orang yang paling keren di kanal itu namanya Jatmiko Adi Prasojo. Jatmiko Adi Prasojo. Wih, kok orang paling keren. Kenapa Jatmiko? Dia itu investor tetapnya kanal. Investor Dia tetap. itu ownernya pecel lele kasual yang banyak kreditnya. Oh, itu tadi. Yang banyak kreditnya. Ya itu. Ibarat kalau kanal itu nggak ada Jatmiko itu bagaikan taman tanpa bunga gitu. Taman tanpa bunga. Sayuran tanpa garam. Sayuran tanpa garam. Cepes tanpa kanal. Cepes tanpa Wih, kayak kanal. ngono lah. Jatmiko itu. Jatmiko, Seberapa penting kan sudah bisa mendeskripsikan ya seberapa pentingnya Jatmiko dari ucapanku. Kalau nggak tahu siapa Mas Jatmiko, silakan kepoin IG-nya. Pecel lele kasual. Pecel lele kasual. Itu IG-nya. Pecel lele kasual. Itu, silakan di-follow. Oh iya. Di-follow. Dapatkan banyak diskon. Tahun baru loh. Tahun baru. Wis dipromono kok, wis. Nambah investor ya. Oke, menurut Rizal, siapa orang paling Enggak keren? sampai dulu, Mas. Enggak. Menurut Rizal, siapa orang paling keren? Anda mokong ya? Anda mokong. Untuk gimana ya? Agak cukup sulit juga. Iya, karena cukup banyak orang yang keren di dalamnya. Iya. Banyak banget itu. Banyak banget. Terus Di antara Banyak. yang banyak ini siapa yang paling keren? Ayo coba. Enggak mau ya, harus dhewe lah. Siapa? Ayo. Jadi mungkin awal masuk kanal tuh saya ketemu sama ini namanya Mas Bia. Mas Bia. Kapten Bia, Anda adalah orang paling keren di kanal versi Cak Rizal.
Kapten Bia. Tiwas sama wis gini. Kenapa paling keren kenapa? Apa ya? Enggak Tatunya tahu banyak. gitu. Vibes-nya gitu. Tatunya banyak. Vibes langsung. Tatunya apa? Iya. Sulit dijelaskan ini. Siap. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh, jangan ngono. Oh iya, Mas Bia habis itu kehilangan. Kehilangan. Ya lagi sedang berduka. Oh, Kucingnya meninggal kan. Kucingnya meninggal. Sampai meninggal khusus kucing di Mas sini gambar kucing. Oh, Kucingnya meninggal. di sini. Siapa orang paling keren di kanal ini? Orang paling keren. Anda ini. Anda berharap saya ngomong siapa? Siapa ya? Niken juga. Orang paling keren di kanal. Kaji Sugeng. Kaji Sugeng. Kaji Sugeng itu kalau di kanal sebutannya sebagai Tita Langit. Kita langit. So, di si Kerso, maksudnya Di dia itu si Kerso. bisa melihat masa depan. Melihat masa depan. Dia adalah calon mudin di Gedung Pring. Dia itu bursa mudin kalau Bursa mudin di Gedung Pring. Jauh-jauh ke Jogja, dia itu tujuannya untuk satu, untuk menjadi mudin, Mudin di Gedung Pring. Keren ya. Namanya Kaji Sugeng. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ayo, Mas, sana baca, Mas. Ambil. Wah, siapa ya? Oh, siapa orang paling cantik di kanal? Bo. Cukup sulit itu ya. Siapa orang paling cantik di kanal? Coba chat. Tiga. Ayo, sopo. Mulai sampean dulu. Sampean. Iya kan mau dari sini ya? Oke. Untung aku menang itu lagi. Orang paling cantik di kanal adalah Mbak Ii. Wah, Cantik Mbak Ii. Baik itu nama lengkapnya siapa, Mas? Harus nggak tahu. Apa? Ii pokoknya Ii. Oh, Aflahul. Aflahul. Kemarin ngajak ke ini. KUA kan? Ke KUA, cuman ketiduran aku bangun sore. Oh, KUA-nya tutup ya? Tutup. Kasih itu. Oh iya ya. KUA feeling gak? Feeling kapan sesuk? Tapi kawanan. Kesoren aku. Kesoren. Kesoren. Anda ini benar-benar Sorry ya, kafir. Mbak Ii. Ya, sorry ya. Coba ke KUA. Menurut Rizal. Mas, siapa dulu? Menurut Rizal, siapa orang paling apa? Ya paling cantik ya. Siapa orang paling cantik di kanal? Mungkin kita sepakat, Mas ya. Sama ya. Sama Ya. Mainan Sepakat aku ya. ki mau Saingan kucing. ini. Sopo? Monggo Mas ya, Mas. Gimana? Orang paling cantik di kanal itu menurut saya itu kan kanal ini kan ceweknya sedikit ya, gak sebanyak cowoknya ya. Mungkin nanti kalau tanya yang ganteng mungkin susah untuk menerkanya. Kalau yang Mungkin cantik, aku. kemungkinan sih, Kemungkinan. kemungkinan kecil ya. Kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil. Anda kemungkinan kecil. Orang kecil. Ya. Orang paling Kan gak cantik. mungkin sih. Orang paling cantik. Aku ini kalau di kanal itu ngefan cewek namanya Niken. 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 Itu. Aku ngefan banget sih dia. Kenapa dia punya aura Aura apa ya? Kayak pekerja keras. apa ya? Aura menjalani hidup dengan kepahitan itu sudah menempel kayak ini. Maksudnya Gak maksud apa ya? Sorry ya. Aura nelangsa bakatnya survive di perantauan. Apa ya? Aura itu aura gitulah. Oke. Iya. Untuk yang sabar. Itulah. Itu ya. Niken Artis, Ayu Mufliha. seorang artis. Dia itu seorang artis. Artis sebenarnya. Pegiat seni. Pegiat seni, artis, seniman. Dia itu punya aura yang cantik. Oke, next. Pertanyaan terakhir, silakan. Pertanyaan terakhir ini mungkin akan pertanyaan yang paling berat di antara pertanyaan yang lain. Paling berat. Momen paling berkesan di kanal. Nah, momen paling berkesan di kanal. Gantian ya kan? Tengah ini. Tengah. Yo Atau enggak? Momen ya. Iya, sabuknya mana sabuknya? Ayo. Jadi- awas enggak berkesan, awas kon yo. Awas kon. Tak no sertifikat aspekmu ya. Momen ini apa ada kaitannya dengan event-event kanal atau bebas? Terserah, bebas. Oke. Bebas. Jadi
momen yang paling mengesankan bagi saya itu ketika gini Mas. Ketika Dulu ya. Mau ganti tahun kayak gini lah momennya. Kita itu mengadakan jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemana itu? Jalan-jalan itu mengesankan. Kemana jalan-jalannya? Ke wisata Delundung. Delundung. Nggak ikut paling aku ya. Dipacet itu. Nggak ikut ya. Ikut semua. Kan boncengan karo Oh iya. Kan bocor. Kenapa itu berkesan? Ada cerita apa di situ? Soalnya gini, jadi di Delundung itu ketika malam kita itu mengadakan ada suatu Ritual khusus ya, penyambutan maba gitu ya. Penyambutan anggota baru yang lulus ospek gitu ya. Oke, Iya. terus. Kita bisa dagang sampai pagi. Jadi di sana kita di tenda kan. Di tenda kita camping. Ya kita membahas tentang Kehidupan cinta dan mati. banyak hal gitu. Dan itu cukup asik juga. Tahu kenapa saya bisa ketawa gitu. Ketawa lepas di sana. terus itu. Iya, Ketawa tuh. enggak tahu ya. Dagel. Iya, Itu emang yang berkesan ya. Denger ada yang bawa botol jin gitu. Iya. Di dalamnya ada sebuah jin Aladin gitu. Botol jin. Iya. Itu momen paling mengesan. Menyenangkan. Iya. Kalau Cepes, apa momen paling berkesan? Ini mungkin aku momen agak segmented ya, Rek ya. Ini mungkin momen pertama kali kanal terbentuk di kosnya Arul itu berkesan itu. Berkesan. Itu berkesan. Itu aku terbelalak, mataku terbelalak. Pikiranku itu seperti terbuka itu. Bahwa melihat sebuah selembar kain, itu hanya selembar kain gitu loh. Ada selembar kain. Kenapa selembar kainnya ini? Kayak apa ya? Ya dari situlah aku menyadari bahwa karma Tuhan itu nyata. Waduh. Itu sih, itu yang berkesan. Gimana itu kejadiannya, Mas? Berkesan. Gak lulus sensor kayaknya. Gak lulus sensor ya. Kalau diceritain gak lulus sensor bahaya. Mengandung isu-isu Sarah. Itu aku menyadari bahwa Penyalahgunaan kain lah intinya. penyalahgunaan kain dipakai untuk sebuah hal yang menjijikan. Karma Tuhan langsung. Kayak apa itu, Mas, kalau boleh tahu? Kayak apa itu? Menurut gimana Rul? Momen paling berkesan. Momen paling berkesan menurutku adalah ketika kita pertama kali melapak. Waduh, Itu paling berkesan. kehujanan. Pertama kali melapak Makan mie di depan toko Sadar. Bukan Sadar, sebelahnya toko Sadar. toko Sadar. Kita nggak sadar ternyata toko Sadar adalah untuk menyadarkan kita ya. Menyadarkan kita. Gelap-gelapan, gelar buku, cuman 25 buku ya kan. Bukunya temanku semuanya tak bawa dari Surabaya ya kan, satu kardus, gelar tiker, bertiga ya kan. Bertiga doang. Nunggu orang datang ya kan, nggak ada. Tiba-tiba ada yang datang, wih seneng kan adewe kan, wih akhirnya rek mesti teko rek, sing sopan ngono kan, sing sopan. Ada pelanggan yuk. Teko, datang, mari ngono, encer. Ternyata dia ngamen. Ternyata ngamen. Terus hujan datang. Itu momen yang sangat berkesan di awal-awal kita melapak. Mungkin ini akan menjadi hal yang menarik kalau kita cerita lebih detail di kesempatan selanjutnya. Terkait bakal ada episode selanjutnya ya? Ada. Semoga semoga kita akan terus bisa menjalankan aktivitas seperti ini karena kita kan punya stok cerita, stok momen, stok motivasi lah ya. Kita kan akan buka kelas motivasi habis. Kelas motivasi diisi oleh Anta Cepes yang telah sukses mendapatkan hati pasangan di tahun ini. Cukup hati. Iya, boleh. Meskipun terpaut jauh usia. Tolong Anda ini kelihatan pedofil nanti saya. Ya intinya itu seperti itu. Kita akan lanjutkan di cerita-cerita yang lain di podcast selanjutnya. Apa mau? Mulai kembali. Mulai kembali. Karena mungkin kita nanti akan ngobrol banyak hal terkait kanal, terkait sejarahnya kanal, mungkin terkait suka dukanya, karena akan sangat banyak cerita yang mungkin teman-teman bisa mengambil sebuah hikmah mungkin yang meskipun agak kafir, tapi dibalik itu semua tujuan utama kita adalah memanusiakan manusia ya. Memanusiakan manusia Ya, sebagai makhluk sosial. Meskipun mereka kafir tapi tetap manusia.
Ya seperti itu sih. Ya kayak gitu ya. Iya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jalan. Siap. Di lain waktu, di lain cerita, dan di lain tempat. Rizal. Itu Jal. Statement terakhir mungkin Jal. Oh, mungkin masing-masing kita sih. Iya, Rizal. Rizal. Sebuah ide aja kayak kesan-kesan lah. Kesan. Jadi bagaikan sebuah tanaman gitu. Oke. Jadi bagaimana kita itu tetap bisa tumbuh apapun kondisinya dan apapun medianya. Ya, tumbuhan ini bagaikan kanal. Oke. Bagaikan Jadi tetap. kanal. Oke, luar biasa. Bagaimana Kita kembali cara- lagi pada momen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Dadah. Thank you.